Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Harnanik SPD, Guru SMKN 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya, Modul 1.4, Berbagi Praktik Baik, Budaya Positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Saiful Bahri SST serta teman-teman guru SMK Negeri 2 Kraksaan yang saya hormati, dan dalam kesempatan ini saya ingin berbagi praktek baik budaya positif bersama dengan Bapak Saiful Bahri tentang budaya positif di SMK Negeri 2 Kraksaan. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur karena kita hadir di sini dalam keadaan sehat, dan salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang. Sebelum kita mulai kegiatan diseminasi hari ini, kita buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu Guru, saya berterima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol santai bersama saya dan juga Bapak Saiful berkaitan dengan budaya positif sekolah. Ada dua hal nanti yang akan saya sampaikan. Tadi sempat Bapak Ibu bertanya tentang budaya positif, kedisiplinan, keyakinan kelas dan sebagainya. Jadi saya coba untuk mengupas sedikit tentang budaya positif. Saya mencoba dari tempat yang kecil dulu, yaitu saat anak di PKL. Anak di PKL kan 6 bulan. Insya Allah itu saya mencoba untuk berpikir bahwasannya kegiatan di sana pastinya bukan kegiatan kelas, tapi kita sebagai guru masih bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan anak-anak di sana. Jadi untuk membuat budaya positif, kemudian membuat keyakinan kelas, yang awal dulu yang menjadi dasar saya adalah merdeka. Ini dari Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi bagaimana dia bisa memerintah diri sendiri. Jadi kami di sini sebagai agen perubahan ya Bapak Ibu, tentunya seperti dalam kegiatan kita, pastinya agen itu penghubung antara atas dengan bawah dan sebagainya, antara kedua belah pihak, itu namanya agen. Kami di sini adalah agen perubahan dari pemerintah berkaitan dengan mindset kita sebagai guru. Bagaimana kita bisa merubah, ya minimal sedikit memperbaiki mindset kita ya Pak Ipung. Jadi mindset kita tentang pembelajaran di sekolah. Jadi kunci awal saya menurut saya adalah merdeka. Kalau dulu kita berpikir merdeka itu tidak diperintah, ternyata merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi anak-anak itu bukan hanya tergantung pada kita sebagai guru, tapi bagaimana dia cakap memerintah dirinya sendiri. Nah itu sulit sekali, tapi kita tetap harus optimis untuk merubah hal tersebut. Jadi sebelum kita mulai, tadi kayaknya teman-teman agak stres, kita coba untuk ice breaking terlebih dahulu, berpasangan, monggo. 1, 2, pasangannya mana? Bisa dengan Pak Zaka? Boleh. Boleh, oke. Jadi sudah ada pasangannya, kemudian menyebutkan 1 atau 2 angka, maksimal 2 angka. Jadi misal Pak Ipong nyebutkan angka 1. Siap. 1. Kemudian 2. Pak Senol bisa 2, 3, boleh. Jadi 1, 2, 3, lanjut lagi Pak Ipong.
4, Pak Zen 5, kemudian Pak Ipong lagi 6, 7, sampai berakhir di angka 20 itu siapa? Berarti yang 20 itu pemenang. Paham teman-teman? Belum? 2 sampai 20 ya. Enggak boleh. Jadi maksimal hanya 2 angka. Jadi kalau misalnya saya menyebutkan angka 1, ya Pak Zen coba. Saya menyebutkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 13. Nah, terus sampai angka 20. Siapa yang berakhir di angka 20 berarti itu pemenangnya. Kita mulai dari awal. Paham? Paham. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Maksimal 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. Nah, Pak Ipong menang 1, lanjut lagi. Diulang 3 kali Bapak. Siapa pemenangnya? Sudah ketemu? Oke, siap. Siapa pemenangnya Bapak Ibu? Adakah yang menang 2 kali? 2 kali. Nah, ada yang bisa menyampaikan ke saya kenapa bisa menang 2 kali? Di akhir Di akhirnya kenapa? angka itu kita setting sekiranya Supaya gimana 20 angka 20 kita. bisa kita misalkan masuk menyebutkan 16 itu kita cicil satu-satu. Oh gitu. Ada yang lain? Ya, di akhir tiganya. Ada yang bisa bermain dengan saya? Ayo Pak. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Saya menang. Mindset apa ya teman-teman adalah angka 17 harus kita pegang. Jadi kalau sudah angka 17, temennya mau ngasih angka 18, kita bisa 19, 20. Nah, kalau kita pegang angka 17, kemudian temennya menjawab 18, 19, 20 masih kita pegang. Jadi angka 17 harus kita menangkan terlebih dahulu. Nah, itu sama dengan kita dalam melakukan trik kepada anak-anak. Bagaimana kita sebagai guru bisa mendesain supaya tujuan kita tercapai, tapi dengan cara-cara yang sangat manusiawi dan memperlakukan anak sebagai anak seutuhnya. Jadi ini sedikit ice breaking dari saya. Kita lanjutkan review tentang nilai kebajikan pada kurikulum Merdeka. Jadi ada profil pelajar Pancasila di mana di dalamnya ada mandiri. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Ini yang diinginkan oleh kita, harapannya anak-anak itu memiliki nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Kemudian keyakinan kelas, Bapak Ibu mungkin Pak Bambang sudah dapat materi tentang tahapan keyakinan kelas. Jadi di sini yang pertama adalah tahap persiapan, bagaimana kita melakukan komunikasi bersama siswa dengan Iduka untuk mengetahui sistem kerja di Iduka. Ini yang saya lakukan. Kemudian musyawarah bersama siswa, tujuannya apa, nilai kebajikannya apa, dan kesepakatannya apa, serta menentukan aktivitas. Ini semua kita open minded, artinya siswa kita beri ruang lebih untuk ini. Kemudian tujuannya, setelah diskusi itu anak-anak berharap mampu memperkuat pembelajaran dan meningkatkan kesiapan mereka. Kemudian nilai kebajikan apa? Jadi kita tanyakan ke siswa, nilai kebajikan apa yang perlu kalian miliki dalam kegiatan pembelajaran di Iduka, yaitu yang pertama pastinya berakhlak mulia.
kemudian mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ini yang anak-anak tentukan kemarin. Kemudian penentuan aktivitasnya apa? Hormat, datang tepat waktu, menggunakan seragam, belajar kepada seluruh karyawan, mencoba hal baru, dan saling berkolaborasi. Terus di sini kita mengamati apa yang terlihat, apa yang terdengar, perilaku apa yang muncul pada diri anak-anak. Jadi di sini adalah terlihatnya siswa membawa perlengkapan, siswa mengamati lingkungan kerja, ini yang kita lihat. Yang terdengar apa? Siswa menawarkan bantuan kepada teman yang kesulitan. Kemudian melakukan komunikasi dengan pembimbing. Kemudian kita sebagai pembimbing di sini Pak Bambang ada, saya sebagai pembimbing memberikan pujian atas hasil siswa. Kemudian yang perilaku mengambil inisiatif dalam memulai atau menyelesaikan tugas. Nah, dari apa tabel X dan Y itu ada sesuatu yang tampak dan sesuatu yang harusnya tidak tampak. Jadi yang tampak adalah berbicara secara optimis, sikap ramah, tidak mudah menyerah, dan sikap proaktif. Jadi yang harusnya tidak tampak adalah berbicara dengan nada pesimis, sikap acuh tak acuh dan mudah menyerah, bersikap pasif, dan hanya menjadi pengamat saja. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Ini harus kita munculkan pada diri anak-anak. Bagaimana cara dia meminjamkan, menghargai privasi, menghargai pendapat, bertanggung jawab apabila merusakkan barang orang lain. Kemudian yang harusnya tidak tampak adalah memakai barang orang lain tanpa izin, tidak menghargai pendapat, tidak menjaga privasi. Jadi ini proses diskusi yang kami lakukan. Jadi kemarin saat mengantar, saya meminta kepada Iduka untuk memberi waktu kami untuk berdiskusi. Jadi Iduka itu menyampaikan, contoh kemarin yang di pembimbingnya Mas Rian itu menyampaikan masuknya itu jam 7:30 sampai dengan jam 4. Kemudian hari Sabtu libur, itu disampaikan ke anak-anak. Kemudian anak-anak juga sempat bertanya, seragamnya bagaimana? Sempat ada yang bertanya anak-anak, seragamnya pakai baju dari sekolah dan sebagainya. Nah, ini proses diskusi yang kami lakukan. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kolaborasi antara nilai-nilai kebajikan yang akan kita munculkan pada siswa dan juga tingkah laku atau sikap anak-anak yang dimunculkan di dalam diri siswa. Jadi contoh yang pertama ini, siswa datang tepat waktu menggunakan seragam sesuai ketentuan. Berarti ini disiplin. Jadi ini disiplin saya munculkan di sini. Yang ini memang belum saya munculkan, artinya Bapak Ibu bisa bantu saya untuk memberikan keyakinan kelas di sini. Menghormati kepada semua karyawan yang ada di Iduka dan beradaptasi dengan lingkungan kantor. Mencoba hal baru dan bertanya pada pembimbing apabila ada kesulitan. Kemudian saling berkolaborasi antar teman apabila ada kesulitan dalam penyelesaian tugas. Kalau ini apa nggih Bapak Ibu? Gotong royong masuk kah? Masuk, berarti ini di sini gotong royong. Kalau yang sini apa? Kritis, kreatif? Iya, kritis, kreatif masuk di sini. Yang ini apa Bapak Ibu? Berakhlak mulia. Jadi ini semua sudah masuk dalam keyakinan kelas. Ini untuk penyusunan keyakinan kelas, materi dari saya. Semoga bisa membuat kita semua ya, tentunya dalam proses diseminasi harapannya bisa berbagi hal positif. Harapan dari saya bisa membuat keyakinan dan kesepakatan kelas dan melaksanakannya dengan baik. Ini satu slide, ada slide lain dari saya yaitu, jadi diskusinya sekalian ya, jadi satu Bapak Ibu. Kita langsung ke slide. Aksi nyata modul 1.4. Di sini saya mencoba berbagi praktek baik dalam penerapan segitiga restitusi siswa DPIB SMK Negeri 2 Keraksaan. Lebih kecil lagi ya Pak Bambang, kalau tadi mungkin sekolah, saya lebih ke siswa DPIB. Saya mencoba mengangkat ini karena kebetulan ada sesuatu hal yang menarik dan menggelitik saya untuk mencoba melakukan segitiga restitusi ini.
Sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, kita mungkin memahami dulu restitusi itu apa. Jadi restitusi itu kolaboratif, jadi kegiatan kolaboratif di mana kita mengajarkan pada murid untuk mencari solusi atas masalah mereka, memperbaiki kesalahan mereka, dan membantu untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi dia mau seperti apa, itu yang harus kita kita tanamkan kepada anak-anak. Kemudian lanjutnya, ini sudah restitusi, segitiga restitusi ini dikembangkan oleh Diana Gosen untuk membantu individu. Jadi di sini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemahaman diri, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan yang mungkin rusak akibat tindakan negatif dari anak tersebut. Nah, respon yang tepat, jadi apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah menciptakan keamanan dan empati. Jadi kita ciptakan rasa empati kita kepada siswa kita. Jadi hindari respon negatif, hindari marah-marah, menghakimi dan sebagainya. Ini kita coba untuk mengupas dari materi dulu terlebih dahulu sebelum kita masuk ke apa yang sudah saya lakukan, Bapak Ibu. Jadi setelah anak itu nyaman, pastinya komunikasi akan nyaman, dia akan lebih terbuka dengan kita. Kemudian membantu murid untuk memahami dan belajar dari kesalahannya. Jadi kita arahkan diskusi kita dengan kesalahan dia dan berusaha untuk memahami apakah itu salah atau benar. Dari situ nanti anak-anak berpikir, oh tindakan saya salah atau benar. Kemudian mendorong restitusi pada siswa. Jadi kita ajak siswa, kita bimbing untuk cara memperbaikinya bagaimana. Kemudian karakter apa yang harus anak-anak miliki. Itu yang coba kita lakukan untuk menerapkan prinsip segitiga restitusi. Kemudian tadi posisi kontrol sudah disampaikan oleh Pak Ipung, insya Allah sama. Mungkin yang butuh kita sharing, benar-benar kita dalami, bukan hanya Bapak Ibu, saya sendiri, saya benar-benar merasa kurang dan sangat kurang di dalam kelas. Bagaimana kita benar-benar memahami siswa kita, bagaimana kita benar-benar bisa merubah cara berpikir kita. Makanya ada kegiatan diseminasi ini, harapannya saya dengan Pak Ipung, dengan sedikit ilmu, bisa berbagi kepada Bapak Ibu, dan harapan kita tidak muluk-muluk. Kalau bicara sekolah terlalu besar, bagaimana kita merubah diri kita sendiri. Karena mau tidak mau apapun yang kita lakukan dalam sekolah besar pastinya akan berhubungan dengan orang lain. Kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa memberikan apa yang memang baik menurut kita dan pastinya juga menurut Bapak Ibu untuk kita aplikasikan. Sekolah tidak akan baik kalau gurunya tidak baik. Jadi saya berpikir tidak ke sekolah tapi kepada diri saya pribadi. Kalau dari Bapak Ibu yang hadir di sini sudah berubah, otomatis apa yang disampaikan Pak Bambang pelan-pelan akan berubah. Tapi kalau kebijakan dari atas ke bawah itu biasanya susah untuk sukses. Saya yakin itu susah untuk sukses karena kesadaran dari tiap individu sudah pasti tidak sama. Karena ada yang hanya asal saya di sini ya sudah, saya bekerja, saya mengajar, saya dapat gaji sudah di situ. Tapi bagaimana saya melihat bahwasannya kami, tentunya saya dengan Pak Ipung di sini belajar untuk benar-benar menjadi agen perubahan. Agen perubahan yang terjadi sudah banyak yang kemarin-kemarin, tapi saya berharap ini mengetuk hati Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini untuk benar-benar kita praktekkan. Saya tidak bicara sekolah, saya bicara kepada diri saya pribadi. Saya berusaha untuk menjadi yang baik dari yang kemarin. Karena kemarin saya melihat, kalau saya merefleksi banyak kesalahan saya, banyak kekurangan saya sebagai guru, dan insya Allah mungkin ke depan saya berusaha akan lebih baik, memposisikan murid sebagai sesuatu individu yang berharga, yang wajib kita jadikan dia berkembang di lingkungan yang nyaman. Itu prinsip dari saya setelah saya belajar di CGP beberapa bulan ini dengan Pak Ipung.
Jadi yang pertama adalah pergeseran hukuman ke disiplin positif. Jadi bagaimana kita tidak menimbulkan trauma pada siswa? Tentunya tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Dan ini memang butuh banyak sharing, banyak waktu, banyak berbagi dan sebagainya. Tapi saya yakin pasti bisa. Kalau kita mulai. Tapi kalau tidak pernah kita mulai, kita tidak akan bisa. Kemudian membangun hubungan positif. Pentingnya membangun hubungan positif dengan murid sehingga dia akan terbuka. Walaupun saya merasa kekurangan kemarin saat Aldo, saya merasa anak ini harusnya kita openi, tapi memang butuh proses dan proses, semua itu butuh proses. Kemudian memahami kebutuhan dasar. Jadi bagaimana kita memahami kebutuhan dari murid untuk disayangi, untuk diberi pengakuan, untuk diberi peluasan untuk bereksplor, itu juga harus kita kita pahami bersama-sama. Kemudian penerapan segitiga restitusi yang saya kemarin coba terapkan, kemudian perubahan mindset dari guru menjadi fasilitator. Alhamdulillah saya sudah mencoba walaupun saya merasa masih belum maksimal. Jadi bagaimana yang saya lakukan kemarin-kemarin itu dengan membuat tutor sebaya. Jadi anak-anak yang paling, artinya bukan kita memilih, bukan, anak-anak yang paling membantu teman-temannya yang lain. Di situ pun pasti akan ada problem. Kemarin yang terjadi pasti ada problem. Anak-anak yang merasa tidak bisa hanya minta hasil dari anak-anak yang paling-paling tersebut. Nah, disitulah peran kita sebagai fasilitator untuk mengkondisikan anak-anak dengan baik. Kemudian komitmen berkelanjutan untuk belajar dan berkembang. Nah, ini yang mungkin agak susah, tapi bismillahirrahmanirrahim, bagaimana kita tetap belajar dan berkembang. Kemarin pun saat CGP saya merupakan peserta yang tertua, tapi saya tetap belajar karena saya merasa diri saya banyak kekurangan. Sebagai guru ya Bapak Ibu, kembali lagi, tolong Bapak Ibu melihat saya di sini, di depan adalah sebagai guru. Saya merasa masih banyak kekurangan sebagai guru, saya tidak maksimal dalam berkomunikasi dengan anak-anak. Disinilah saya berusaha belajar, dan saya berharap dengan desiminasi ini Bapak Ibu juga alhamdulillah mau belajar. Seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, banyak beberapa hal positif yang bisa kita dapatkan. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Jadi 3 poin penting dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Ini yang penting. Sebelum kita masuk ke validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, adalah stabilkan dulu identitasnya. Posisikan anak dalam posisi refleksi diri. Apa yang sudah kamu lakukan? Kemudian apakah itu dalam dirinya ada hal-hal positif apa? Itu stabilkan dulu identitasnya. Kemudian validasi kebutuhannya. Apa yang ingin, kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari dirinya. Jadi di sini penguasaannya, kebebasannya, atau kasih sayangnya, ini kita validasi dulu. Kemudian dari situ, kemudian dari itu anak-anak kan tahu kesalahannya apa, kemudian kita mencoba untuk menanyakan keyakinannya. Dari kesalahan dia berusaha untuk, oh begini yang harus saya lakukan, kemudian kita tanyakan keyakinannya. Nah, itu prinsip segitiga restitusi. Nah, ini yang saya lakukan. Insya Allah ini real ya teman-teman, ini real yang terjadi di kelas 10 DPIB 2. Kebetulan saya ngobrol dengan wali kelasnya, Bapak Ustadz Rohim. Saya dengar ternyata ada siswa pintar anaknya, namanya Ferdi. Semester kemarin dia ranking 2 di kelas. Ranking itu sebenarnya bukan hal yang ini, tapi nilainya itu tertinggi kedua di kelasnya. Kemudian di UTS nilainya dia turun banyak. Setelah kita coba komunikasi saya dengan Ustadz Rohim, ternyata Ferdi ini tidak punya bapak. Dia hanya hidup dengan ibu. Kemudian ibunya tidak bekerja. Kakaknya menikah, tinggal di Jember, setiap bulan hanya dikasih 150.000.
untuk biaya hidup, kemudian berasnya seminggu 150 untuk biaya hidup, seminggu 100 ya untuk biaya hidup, kemudian untuk transportnya Ferdi di sini dia ikut sama Farel kelas 11 DPIB. Saat itu anak-anak akan berangkat PKL. Jadi saya berinisiatif dengan wali kelas, dengan guru BK, kebetulan Bu Amira, kita mencoba untuk komunikasi dulu. Yang awal saya berkomunikasi dulu dengan Ferdi. Di sini dia bercerita banyak tentang kondisinya. Di sini saya mencoba untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian di sini juga saya memvalidasi kebutuhan. Tentunya informasi dari satu sumber belum valid menurut saya, jadi saya mencoba untuk melakukan kunjungan ke rumahnya. Kemudian di sini kita bertemu dengan orang tuanya. Saya dengan wali kelas, dengan BK dan teman guru ke rumahnya, dan ternyata kondisinya memang Ferdi kesulitan dalam transportasi. Tidak punya motor tapi rusak. Kemudian untuk ke sini minimal 15.000 tiap hari untuk bensinnya, makanya dia ikut Farel selama ini. Nah, setelah kita ngobrol di sini nanti ada videonya. Setelah itu ada solusi, saya menanyakan keyakinan dari Ferdi. Coba saya tampilkan dulu videonya. Sudah ada di Bunur. Ya. Ini proses validasi ya, Bapak Ibu. Oke, siap, iya. Yang sering nggak masuk ya, Ferdi sudah tahu ya. Jadi di akhir-akhir dia sering tidak masuk. 10 DPIB 2. Sering nggak masuknya sudah lama ya Mas ya. Semester 1 lanjut ya? Iya. Ranking berapa semester 1? Ranking 2. Terus semester 2 ini? Sering nggak masuk. Nah, tapi tahu ya permasalahannya. Kenapa nggak sering nggak masuk? Bu Neti boleh tahu nggak? Masalah ekonomi ya. Kenapa? Keuangan. Jadi di sini anak-anak terbuka. Pembukaan makro. Ibu bantu tetangga gitu. Jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga berarti tidak ada penghasilan ya. Berarti murni. Terus dari mana cara lihatnya itu? Dikasih sama saudaranya ibu. Dikasih saudaranya ibu. Terus kan butuh banyak uangnya untuk sehari-hari. Di ibu biasanya berapa dikasihnya? Kalau boleh tahu ya, boleh nggak? Sambil saya skip ya teman-teman, sambil ini. Alhamdulillah dapat bantuan nasi, dapat bantuan beras ya dari pemerintah. Tapi kan butuh uang ya. Kalau 100 sampai 150 kan masih butuh tambahan, iya kan? DP kamu. Terus sekolahnya gimana? Berangkat sekolah? Numpang kepada rumahnya mana Jadi dia numpang ke temannya. kelas berapa? 2 apa? 2 ibu. Minggu depan Farel juga berangkat PKL ya. Terus gimana kalau Farel berangkat PKL? Tapi gimana? Nah ini masih dipikir. Menurut Ferdi gimana? Tapi tetap ingin sekolah ya anaknya. Nah ini saya menanyakan tentang keyakinan untuk tetap ingin sekolah sebagai dasar kita sebagai guru. Komunikasi dengan guru-guru di SMK 2, ya kan?
kalau memang bisa bantu. Tadi punya motor, punya sepeda motor. Punya. Dan seringnya juga Bu. Sering mati. Jadi apa namanya, nanti mungkin minta ini ya, minta diservis ya. Dekatan sama ibu. Kalau misalnya bisa di sini, tinggal di sini gitu, kebetulan kan ada tempat kos. Coba ya nanti dekatan sama ibu. Kalau misalnya bisa di sini, terus ibu gimana, sama siapa? Kemungkinan ikut bakti juga. Oh juga bisa ya, Bismillah ya. Insya Allah bisa ya, Bismillah ya. Berarti intinya ada dua solusinya. Jadi nanti memperbaiki sepeda motornya, atau Febri tinggal di sini dibantu bapak ibu dulu ya. Nanti ibu ikut kakak di Jember dulu gitu ya, nak ya. Intinya kami di sini memfasilitasi tadi untuk tetap sekolah. Ya, semoga sukses ya nak ya. Ya, dan terima kasih banyak Teh. Nanti bisa masuk ya. Ini tahap validasi, kemudian saya lanjutkan dengan home visit ke rumahnya. Jadi ini ibunya. Di sini saya menanyakan untuk ibunya mau seperti apa. Jadi dari malam sudah ini ya, sudah diskusi ya, sudah ngomong, sudah cerita ya, ibu yang betulin dulu, tapi gimana beda kamu, usaha nanti, akhirnya itu jadi yang malu dah. Tapi itu bukan satu hari dua kali, itu. Jadi kita bantu di transportnya gitu ya, karena ya jadi yang malu dah. Tapi itu bukan satu hari dua kali, itu. Jadi intinya nanti ibu kan sudah ngobrol sama Presiden ya. Kalau kemarin kan rencananya ada dua opsi, mau happy kos atau happy kita bantu di transportnya gitu ya Bu ya. Jadi ibu pilihnya pilihnya transfer saja. Jadi bisa sampai kayak teman-teman untuk jalan-jalan. Nah, tapi kalau misalnya seperti itu, artinya kita kasih bantuan, mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan di sekolah. Ya mungkin kayak bantu di BPID, bersih-bersih di sana, supaya ada tanggung jawab juga. Oke, dibantu waktu istirahat, pulangnya gitu. Atau datangkan dari rumah ibu ya, silakan. Tadi sudah cerita katanya ya, sudah dari mana ceritanya? Ya, jadi tadi Bu Neti sempat menyampaikan ke ibu kalau ada dua opsinya ya, kos atau sesi perbaiki sepeda motor dan bikin nanti dibantu harus dulu ya. Ternyata ibu milih tidak kos, jadi nanti perbaiki sepeda motornya ya. Terus untuk itu ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Ferdi. Kita tadi ada musola ya. Kita itu musolanya rusak. Rusak. Jadi rencananya nanti akan dibantu diperbaiki sama bapak ibu guru di sini. Terus solusi untuk tanggung jawabnya apa mungkin tadi? Terserah apa loh, apa yang bisa urus musola. Oke, siap ya. Jadi nanti yang urus musola bagi ya. Jadi itu sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang sudah diterima oleh tadi. Siap ya.
Sila ya nak ya. Jadi itu kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan. Tahapan terakhir adalah refleksi. Bagaimana kita merefleksi anak didik kita untuk paham, dan kita juga lebih meningkatkan rasa empati kita pada mereka, sehingga dia lebih terbuka. Murid kita akan lebih terbuka dan dia akan lebih menyampaikan keinginannya dan dia juga akan merefleksi dirinya. Nah, dari pemaparan saya, mungkin beberapa hal atau sedikit penutup dari saya bahwa restitusi bukan hanya tentang memperbaiki kesalahan, tapi juga tentang pertumbuhan dan pembelajaran. Melalui proses ini, kita belajar untuk lebih mengenal diri kita sebagai guru, mengembangkan empati kita kepada siswa dan peserta didik, serta memperkuat hubungan kita satu sama lain untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, saling mendukung, dan penuh pengertian. Semangat untuk berubah, semangat bermanfaat untuk sekitar kita, dan kita semua pasti bisa. Itu sedikit pemaparan dari saya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan, ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin ada juga tambahan, masukan dari teman-teman untuk saya. Monggo, saya persilahkan. Silakan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Neti, tadi saya sedikit melihat kalimat di situ terkait dengan, dan sudah benar saya sepaham dengan apa yang disampaikan Bu Neti tadi terkait dengan kita harus benar-benar memahami karakter siswa. Kalau kita sudah mengetahui benar terhadap karakter siswa, mulai dari A sampai Z, saya yakin guru ini diibaratkan seorang dokter. Kita menemukan pasien yang sudah dalam keadaan kritis ataupun penyakitnya bagaimana, sehingga kita mudah untuk memberikan obat dengan hasil diagnosanya seperti itu. Karena apa? Karena kita melakukan pendekatan pada siswa sama kita melakukan diagnosa seperti itu. Sehingga apa maunya siswa sepaham dengan apa yang diinginkan oleh kita. Seperti itu. Jadi itu seorang guru harus memang paling tidak tahu nama anak. Meskipun tidak terlalu jauh tahu terhadap apa yang diinginkan anak, paling tidak kita tahu namanya anak saja. Selama ini, mohon maaf Bapak Ibu, untuk guru-guru itu kebanyakan tidak tahu namanya siswa. Kayak itu. Kebanyakan rata-rata kan kayak gitu, nggih. Sehingga mohon maaf juga, kita hanya cuma intern itu aja. Yang pintar itu dibodohkan, yang bodoh dipintarkan. Karena apa? Guru itu sudah ngaji. Ngaji apa? Ngaji ngarang biji. Seperti ini yang terjadi di lapangan, seperti itu. Tapi kalau kita mengetahui benar terhadap karakter siswa, mulai dari A sampai Z-nya, sampai dan lain sebagainya, wah, tatkala anak ini menemukan suatu masalah, oh iya, anak ini ini memang masalahnya seperti itu, sehingga kita mudah untuk memberikan solusi terhadap anak tersebut. Kami sepaham seperti itu. Juga pun tadi terkait dengan masalah waktu Ibu melakukan segitiga restitusi di situ, sudah bagus Bu, kayak gitu. Jadi Pak Sipul itu tadi secara bertatap muka seperti itu, menetralkan lebih banyak kayak gitu, menetralkan lebih banyak, dan juga anak lebih banyak memberikan ungkapannya seperti itu. Ini masukan yang dari saya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zen yang sudah memberikan masukan sekaligus penguatan. Dalam kesempatan kali ini, harapan saya kegiatan ini benar-benar kita realisasikan. Jadi saya berkeinginan sesuatu hal tumbuh dari hal yang kecil. Jadi pastinya dengan kegiatan kecil kita ini, harapannya benar-benar
bisa kita laksanakan. Walaupun tidak 100%, minimal 10, 20, 30, dan itu pastinya akan berkembang menjadi 100%. Itu harapan dari saya. Tapi kita semua tahu kondisi sekolah kita, bagaimana kondisinya, dan saya yakin hal yang kecil kalau tumbuh dari diri kita sendiri, dari kesadaran kita, dan kembali lagi saya sampaikan kami di sini adalah agen perubahan, berharap perubahan itu terjadi pada diri siswa. Kuncinya merdeka untuk anak-anak dari dirinya sendiri. Itu harapan dari kami. Ada yang lain, monggo? Ye, monggo Pak Lutfi. Untuk restitusi, apakah setiap guru melakukan seperti itu? Ketika saya referensi ke situ, saya ingat BK kalau seperti itu, Bu. Ketika kita melakukan restitusi, ada informasi dari anak, detailnya seperti apa. Saya pernah membaca dan diskusi ketika kita mengambil informasi dari anak, kita harus katanya merahasiakan gitu, Bu. Jika setiap guru melakukan seperti itu, apakah diperkenankan? Bagaimana, Bu? Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih Bapak. Memang kalau kita melihat sekilas itu adalah tugas dari BK. Tapi kembali lagi di kurikulum Merdeka, kita diharapkan melakukan 3 asesmen. Asesmen diagnostik di awal, bagaimana kita tahu kepribadian anak-anak. Kemudian asesmen formatif di tengah, supaya kita mengetahui apakah pembelajaran kita sudah sesuai, ada yang kurang, dan bagaimana kemudian asesmen sumatif sebagai penghargaan terhadap hasil. Jadi nilai itu adalah penghargaan terhadap hasil yang sudah dilakukan oleh siswa. Kembali kepada guru, jadi 3 poin ini. Di situ diagnostik itu termasuk sosial, latar belakang, dan sebagainya. Jadi semua itu memang include dengan diri kita sebagai guru. Saya yakin kalau kita bicara BK 150 anak, kita bicara ketentuan ya, minimal BK adalah 150 siswa yang harus diopeni, istilahnya begitu. Kenyataan itu tidak akan maksimal tanpa adanya dukungan dari guru. Jadi bagaimana kalau hal-hal kecil kita bisa melakukan segitiga restitusi, insya Allah anak-anak kita akan sesuai dengan Kasus seperti itu. Tidak. Kita harus menggunakan restitusi. Ya. Semua. Ya, yang di sini, nggih. Jadi yang di sini mungkin saya sedikit berbagi. Jadi kita harus bisa memilah tugas BK dan segitiga restitusi ini. Jadi harapannya BK itu sebagai pengembangan diri dari lanjutan anak-anak, mau bekerja, mau melanjutkan, dan sebagainya. Tapi sebagai guru minimal kita tahu kondisi siswa. Kalau anak seperti ini bagaimana, Pak? Jadi terutama dalam kita berkomunikasi, Pak, berkomunikasi dengan siswa. Jadi kita harus beranggapan siswa itu harus punya rasa nyaman dengan kita. Jadi stabilitas itu rasa nyaman dulu dengan kita. Dia mau apa, kita tahu. Jadi itu segitiga restitusi. Dan pastinya tetap semuanya kita juga masih konsultasi tentunya dengan BK dan sebagainya. Kita sebagai guru pastinya masih punya keterbatasan ilmu dalam menyikapi anak-anak. Begitu ya Pak Lutfi ya. Kalau semua guru apakah tidak ribet, itu kan maksudnya dari Pak Lutfi ya. Apakah tidak terlalu tumpang tindih nantinya, kan begitu. Kalau menurut saya kunci utama adalah komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi, dan alangkah lebih cepat kita reaksi itu akan insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal. Itu menurut saya. Tapi monggo masukan dari Bu Amira mungkin berkaitan dengan yang disampaikan oleh guru kita juga membimbing. Yap. Iya, betul. Jadi makanya di situ kan
harapannya itu ada ini persepsi ya, persepsi kita yang mungkin harus kita luruskan di sini. Nah, betul. Nah, betul. Betul. Jadi kalau bicara lagi sebenarnya wali kelas juga lebih ini ya Pak, karena tahu detail. Tapi akan lebih maksimal kalau guru itu juga tahu secara detail. Kenyataan itu terjadi Pak. Saya bukan wali kelas, saya juga bukan guru di mana, di TKR kemarin yang kasus anak, bukan kasus sih sebenarnya, anak yang tidak mengikuti olahraga, tes olahraga. Ternyata setelah kita lakukan komunikasi pendekatan, tentunya kalau bicara komunikasi pendekatan bukan hanya dengan siswa, tapi dengan orang tua juga. Itu yang harus kita lakukan di situ. Kalau guru merasa, kalau hanya dengan siswa saja kurang maksimal tentunya, karena siswa pasti ada di lingkungan. Ya, validasi dulu. Jadi semua itu arahnya ke siswa. Jadi validasi dulu, bagaimana dia nyaman, kemudian cari solusinya, kemudian yakinkan anak itu. Iya, komitmennya bagaimana. Jadi kalau memang informasi kurang, Bapak Ibu guru bisa komunikasi dengan wali kelas, gimana kondisi anak tersebut. Nah, di situ boleh. Artinya di dalam kelas harapannya ini saat pembelajaran tidak ada namanya hal yang luar biasa gitu. Harapannya begitu Pak Lutfi. Jadi segitiga restitusi ini bukan berarti yang kegiatan yang harus besar kasusnya dan sebagainya. Di kegiatan kecil di kelas itu juga penting. Gitu. Itu? Ya, mungkin kalau saya bisa menambahkan beberapa kata, intinya adalah mengetahui kondisi siswa itu adalah tanggung jawab pengajar, didik, semua guru yang mengajar. Jadi bukan berarti ketika ada satu kasus itu langsung dilimpahkan ke kita, itu sebenarnya alur penyelesaian masalahnya juga bukan seperti itu. Jadi memang memang di awal ya ketika sudah bisa diselesaikan oleh guru mapel atau wali kelas sebagai sebagai penemu pertama kan, dan dia yang paham kasusnya gimana, memang harus segera diselesaikan. Iya, betul. Nah itu yang saya maksud dengan pemahaman ya. Nah, untuk berproses seperti itu tentunya bukan hal mudah ya Pak. Mungkin kalau kita bicara di forum kecil seperti ini, kita mungkin lebih fokus, lebih paham, enak. Tapi kalau sudah bicara forum besar, biasanya fokus teman-teman juga tidak fokus, akhirnya materi yang kita sampaikan juga tidak nyampe. Mungkin dengan kegiatan kita hari ini paling tidak Bapak Ibu bisa menjadi pembantu dari, bukan pembantu sih, menjadi mitra dari kita untuk berbagi tentang persepsi guru di era kurikulum merdeka. Jadi bagaimana kita bermitra, bagaimana kita melakukan perubahan, tentunya dengan hal kecil dari diri kita, insya Allah akan merasa nyaman. Bapak Ibu tahu kondisi dari anak-anak kita, tapi kalau kita komitmen dari diri kita sendiri, benar-benar menyampaikan informasi, benar-benar menjadi fasilitator, insya Allah aman. Insya Allah. Seperti itu. Saya rasa siswa kita termasuk sudah hormat secara akhlakul karimah, datang ketemu guru, bersalaman, itu sudah luar biasa. Kadang ada beberapa, mungkin bisa jadi ada beberapa sekolah yang ke gurunya acuh tak acuh. Tapi saya melihat di sekolah kita kan pagi salim, ketemu gurunya juga hormat, sudah luar biasa di situ. Tinggal kita memoles menjadi lebih luar biasa. Itu dari saya. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, terima kasih banyak Pak Ipong, mungkin menambahkan. Sudah. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di sini, sudah berkolaborasi, sudah sharing bersama untuk kemajuan SMK Negeri 2 Keraksaan. Kita di sini adalah memiliki tanggung jawab, memiliki sesuatu yang ingin kita ciptakan, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kami berdua di sini adalah memberikan sesuatu yang kecil,
harapan kami, saya dengan Pak Saiful, sesuatu ini bisa merubah kita menjadi lebih baik. Saya terutama dengan Pak Saiful berkeinginan dan berkomitmen untuk menjadi agen perubahan yang positif buat sekolah kita, buat anak didik kita. Bapak Ibu, di akhir ini saya menyampaikan sekali, mungkin bukan di slide ini, intinya kita harus tetap mengobarkan semangat untuk berubah, tergerak, artinya hari ini kita tergerak, besok bergerak, dan yang akan datang kita menggerakkan semua teman-teman untuk menjadi lebih baik. Semangat, bermanfaat untuk kita semua pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya. Mari nak, duduk. Jadi mau konsultasi tentang permasalahan saya. Oke, siap, iya. Yang sering tidak masuk ya, Ferdi sudah tahu ya. Ferdi kelas 10 DPIB 2. Ya, sering tidak masuknya sudah lama ya Mas ya. Semester 1 rajin ya? Iya, Bu. Ranking berapa semester 1? Ranking 2. Ranking 2. Terus semester 2 ini? Ranking 4. Ranking 4. Sering tidak masuk. Nah, Ferdi tahu ya permasalahannya. Kenapa kok sering tidak masuk? Bu Neti boleh tahu nggak? Gara-gara masalah ekonomi itu. Masalah ekonomi ya. Kenapa? Kenapa nak? Ya, keuangan itu. Keuangan. Tadi Bapak? Almarhum. Oh, Bapak almarhum. Ibu? Ibu asisten rumah tangga. Oh, Ibu apa namanya, bantu tetangga gitu? Enggak, Bu. Kayak jadi ibu rumah tangga gitu. Oh, jadi ibu rumah tangga, berarti tidak ada penghasilan ya? Berarti murni. Terus dari mana sehari-harinya, Ferdi? Dikasih sama saudaranya ibu gitu. Oh, kasih saudaranya ibu. Terus kan butuh banyak uangnya untuk sehari-hari. Ya, diirit. Oh, diirit. Biasanya berapa dikasihnya? Kalau boleh tahu ya Bu Neti, boleh nggak Bu Neti tahu? Boleh. Berapa? Ya, kadang 10.000, 10.000, 20.000. Enggak mesti, Bu. Enggak mesti tiap hari. Tidak tiap hari ya. Terus Ferdi satu saudara berapa? 2. Ya. Ferdi nomor Terakhir. nomor 2. Kakaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Di mana kakak? Di Jember, Bu, sama suami. Di Jember. Oh, berarti sudah nikah. Sudah. Selama ini kakak bantu enggak? Bantu. Berapa tiap bulannya? Tiap bulannya itu 100 sampai 150. 100 sampai 150 buat Makan itu. makannya, lauk pauknya. Nasinya dari mana? Dari pemerintah, Bu. Oh, alhamdulillah dapat bantuan nasi, dapat bantuan beras ya dari pemerintah. Tapi kan butuh orang ya. Kalau 100 sampai 150 kan masih butuh tambahan, iya kan? Iya, jadi cukup juga itu lauk tempe tahu. Oh, lauk tempe tahu. Terus sekolahnya gimana? Berangkat sekolah? Nenteng ke Farel, Bu, numpang. Oh, numpang ke Farel. Rumahnya mana, Fer? Gelagah. Gelagah. Aku Niran ya? Iya. Farel kelas berapa? Kelas 2. 2 apa? 2 DPI. Oh, 2 DPIB. Loh, minggu depan Farel sudah berangkat PKL ya? Terus gimana kalau Farel berangkat PKL? Ferdi gimana nanti sekolahnya? Ya itu, Bu, yang masih dipermasalahin. Masih dipikir. Masih dipikir ya. Menurut Ferdi gimana? Ferdi tapi tetap pingin sekolah ya nak ya? Pingin banget, Bu. Pingin banget, iya betul, iya betul. Ya, nanti coba Bu Neti nanti komunikasi dengan guru-guru di SMK 2, ya kan? Kalau memang bisa bantu. Ferdi punya motor, punya sepeda motor? Punya. Yang sering itu, Bu. Mati. Oh, sering mati. Jadi apa namanya, nanti mungkin minta ini ya, minta diservis ya.
Kemungkinan. Nggih, ya nanti coba kita bantu untuk servisnya ya. Iya. Terus apa namanya? Kalau misalnya kita bantu solusi gimana? Solusi untuk apa namanya? Untuk Ferdi misal tinggal di sini gitu, kebetulan kan ada tempat kos punya ibu guru di sini. Nanti Ferdi tinggal di situ, tapi bantu-bantu bisa enggak kira-kira? Kurang tahu Bu, soalnya belum dibicarakan sih sama Ibu. Oh iya. Coba ya nanti Bu Neti pendekatan sama ibu. Kalau misalnya bisa di sini, terus ibu gimana sama siapa di rumah? Kemungkinan ikut bakti juga kayak Oh ke Jember, ikut bakti. bisa ya, Bismillah ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya, Bismillah ya. Berarti intinya ada dua solusinya. Ferdi nanti memperbaiki sepeda motornya, atau Ferdi tinggal di sini dibantu Bapak Ibu guru ya. Nanti Ibu ikut kakak di Jember gitu ya, Nak ya. Intinya kami di sini memfasilitasi Ferdi untuk tetap sekolah. Ya, semoga sukses ya, Nak ya. Iya dah. Terima kasih banyak, Fer. Nanti bisa masuk kelas Saya ya. makasih. Ya. Motornya rusak enggak Bu? Katanya boros ya. Bingung kan boros. Pabriknya tater, Bu. Tater itu Kalau kayak sekarang berarti sepedanya ada di rumahnya Pak Ale. Jadi tadi malam sudah ini ya, sudah diskusi ya, sudah ngomong sama Ferdi, sudah cerita ya. Iya. Ibu Bu Nindi namanya Bu gitu. Iya mau dibetulin dulu. Tapi cuma habis berapa Bu? Rusak lagi. Akhirnya itu Pak ada dibeliin yang baru udah. Ya tater itu bukan 1 kali 2 kali balik-balik itu udah hidup dah. Berarti intinya nanti Ibu kan sudah ngobrol sama Ferdi ya. Kalau kemarin kan rencananya ada 2 opsi, ada 2, mau Ferdi ngekos atau Ferdi kita bantu di transportnya gitu ya Bu ya. Jadi Ibu milihnya iya. Milihnya transport saja. Jadi coba kita ya Bu, sampaikan ke teman-teman untuk jalan dana. Nah, tapi kalau misalnya seperti itu, artinya kita kasih bantuan, mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan Ferdi di sekolah. Mungkin kayak bantu di les DPIB, bersih-bersih di sana gitu ya Bu ya. Supaya ada tanggung jawab juga buat Ferdi gitu ya Bu ya. Enggak apa-apa ya Bu? Iya, enggak apa-apa Bu. Oh iya sudah. Tapi hari-hari itu sekolah ya, sekolah. Jadi bantu waktu istirahat, pulangnya gitu Bu, atau datang pagi gitu. biar juga sambil belajar. Nah, belajar disiplin juga. Ya. Oke, nanti itu. Mungkin nanti ikut kelas tahfidz juga Ustadz, nanti mungkin dilanjut kan hafalan tahfidznya atau apa biar lebih ini juga ya Bu, modalnya nanti ke depan. Pokoknya kan yang terbaik Bu ya. Iya. Bismillah, moga-moga sukses ya Bu ya. Waalaikumsalam. Duduk Fer. Ya. Fer, tadi Bu Neti dari rumahnya Ferdi ketemu sama Ibu ya, berkaitan dengan apa yang kita bicarakan kemarin. Tadi sudah cerita katanya ya? Oh sudah, tadi malam ceritanya. Iya. Jadi tadi Bu Neti sempat menyampaikan ke Ibu kalau ada 2 opsinya ya. Kos atau Ferdi perbaiki sepeda motor dan PP nanti dibantu oleh guru-guru ya.
Ternyata ibu milih tidak kos, jadi nanti Ferdi perbaiki sepeda motornya. Ya, terus untuk itu ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Ferdi. Di depan Ferdi ada musolah ya? Iya. Nah, di depan itu musolahnya rusak. Rusak. Jadi rencananya nanti akan dibantu diperbaiki sama Bapak Ibu guru di sini. Terus solusi untuk tanggung jawabnya apa mungkin Ferdi? Terserah. Apa lo? Apa yang bisa di ini Ferdi? Ngurus musolahnya dulu. Oh, ngurus musola. Oke, siap ya. Jadi nanti yang ngurus musola Ferdi ya. Jadi itu sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang sudah diterima oleh Ferdi. Oh, siap ya. Bismillah ya nak ya. Ya. Jadi tetap sekolah, dilanjutkan, terus tanggung jawabnya tetap dilaksanakan. Bisa nak? Iya, terima kasih. Ya dah, sudah bisa masuk kelas. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moferdi dari Sekolah SMK Negeri 2 Keraksaan, jurusan DPIB kelas 10. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan solusi beserta membantu saya dalam melanjutkan sekolah, yang telah membantu untuk biaya sekolah beserta transportasinya. Dan ibu saya ingin mengucapkan terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk solusinya dari pihak sekolah telah membantu anak saya Moferdi untuk tiap harinya melanjutkan sekolah sampai tuntas. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya dekat pihak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.